Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Flavian Suleba SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Ronggolawe Tuban dengan NIM 11232510067. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDK Wolowaro 1, tepatnya di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Siap berjalan. Semangat. Mengecek kembali kesepakatan kelas kita seperti hari-hari kemarin atau hari berikutnya. Kesepakatan kelas kita ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Terima kasih banyak. Kalian masih mengingat kesepakatan kelas kita. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita akan bertanya lagi tentang materi kita yang kali lalu atau materi-materi yang berikutnya yang kita sudah lalui. Materi IPAS ini bab 1 kemarin tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Sekarang masuk bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem dengan materi kita ini, rantai makanan. Untuk itu, sebelum kita lanjut materi kita, ada 2 pertanyaan yang Pak akan bertanyakan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana atau apa yang kalian lakukan ketika kalian lapar? Yang kami lakukan yaitu mencari makan dan dimakan. Mencari makan dan dimakan. Yang kedua, bagaimana hewan Dengan cara mencari makanan? dengan cara memangsa hewan-hewan lain. Dengan cara memangsa hewan-hewan lain. Semua jawabannya bagus. Ada pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Sekarang kita sudah ketahui bersama materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang rantai makanan. Untuk itu Pak, kita kalian untuk lihat bersama dan membacakan bersama tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran 1, 2, 3. Menonton video pembelajaran dan melakukan serangkaian kegiatan peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. 2. Dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. 3. Dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi para makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Ya, terima kasih banyak. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak akan menayangkan video tentang materi kita pada pagi hari ini yaitu rantai makanan. Kami minta semua
lihat ke depan. Sebelum kamu melanjutkan video, konsentrasi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Konsumen dan dekomposer atau pengurai. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 pada petunjuk yang ada dalam lembaran DKPD baru pada soalnya. Sekarang Selamat pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Jess. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1. Kami akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Tulislah rantai makanan yang terjadi pada lirik lagu yang dinyanyikan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan belang, belang mati menjadi pengurai. dan mati menjadi pengurai. Untuk kelompok 2 dan 3, nomor 1 kalian sudah dengar jawabannya. Sekarang nomor 2. Tulislah peran dari masing-masing makhluk hidup yang ada pada lirik lagu rantai makanan. Padi merupakan produsen, tikus konsumen tingkat 1, ular konsumen tingkat 2, belang konsumen tingkat 3, belang mati menjadi dekomposer atau pengurai untuk kesuburan tanah yang dibanding kesuburan kayu. Lanjut soal. Nomor 3. Di manakah terjadi rantai makanan yang sesuai ekosistem pada lirik lagu? Di ekosistem sawah. Dan sawah. Apa akibat jika tikus mati? Tumbuhan padi menjadi subur dan ular mati karena kelaparan. Apabila tikus mati, tumbuhan padi menjadi subur dan ular mati karena kelaparan. Karena ular itu tidak lagi memakan tikus. Itu ekosistem yang terjadi di sawah. Di sawah. Sudah. Terima kasih banyak untuk anak Inces yang sudah mewakili teman-temannya dari apabila contoh 1, apabila buaya tidak memakan burung bangau atau dengan makanan-makanan yang lain, buaya masih bisa tahan hidup atau tidak? Tidak. Pasti tidak bisa. Buaya akan mati kelaparan. Mati kelaparan karena buaya tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dia harus memakan makhluk hidup atau organisme lain untuk mempertahankan hidupnya dan untuk memperkuat energinya. Sekarang kita nyanyi ulang lagi tambah 1 kali. Siapa?
Masukkan lagi. Sekali lagi perhatikan ke sini. Ini lagu terjadi pada ekosistem apa? Ekosistem sawah, danau, laut, atau hutan? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Jadi di sini padi tergolong ke dalam produsen, karena padi dapat menghasilkan makanannya sendiri. Padi menjadi hijau atau tumbuhan menjadi hijau apabila selalu kena sinar matahari. Itu padi produsen. Sekarang konsumen tingkat 1 apa? Konsumen tingkat 1 itu tikus. Karena dimana konsumen itu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, kecuali harus memakan apa? Harus makan apa? Tumbuhan lain atau organisme lain. Seperti tadi, tikus harus memakan padi, karena tikus tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang berikut, ular. Ular juga sama. Ular juga sama dengan tikus, tidak bisa dapat menghasilkan makanan sendiri, harus memakan organisme lain. Elang juga sama, elang harus memakan ular, dan elang mati akan menjadi jamur dan bakteri. Elang mati akan menjadi jamur dan bakteri. Elang mati akan menjadi jamur dan bakteri. Jadi perhatian di sini. Sekarang ada soal evaluasi untuk kalian kerja. Baca soal baik-baik, paham, baru diisi. Baca soal baik-baik, paham, baru diisi. Ada soal 3 nomor. 3 nomor soal evaluasi. Soal evaluasi 3 nomor. Sudah? Lihat saya kembali soal-soal tadi. Saya berikan jawabannya. Jangan sampai ada yang keliru. Lihat lagi jawabannya, sesuaikan lagi dengan pertanyaan tadi.
baik-baik. Lihat lagi jawabannya sesuai atau tidak dengan soal tadi. Jangan sampai sebentar Pak periksa ada yang salah. Sudah? Sudah semua? Kumpul. Supaya relax, jangan terlalu tegang, kita relax. Untuk solusi kita tadi sudah kerja sama-sama. Kita periksa dan kasih nilai buat kalian. Kita relax dulu, supaya jangan terlalu beban dengan materi kita yang langsung kita pelajari tadi. Supaya otak tetap segar. Pak pengen sekali untuk melihat kalian tertawa. Tertawa. Ketawa satu kali, ha. Ketawa dua kali, ha, ha. Ketawa tiga kali, ha, ha, ha. Ketawa banyak kali, ha. Itu, ulang. Tadi belum semangat, ulang. Ketawa satu kali, ha. Ketawa dua kali, ha, ha. Ketawa tiga kali, ha, ha, ha. Ketawa banyak kali, ha. Itu supaya kita punya otak selalu apa? Selalu segar untuk mempelajari materi kita yang hari ini. Supaya jangan cepat lupa materi kita pada hari ini. Jadi baik, untuk materi kita pada hari ini yang barusan kalian pelajari tadi, semuanya kalian masih ingat? Masih ingat. Untuk materi kita tadi tentang rantai makanan. Jadi untuk materi
kita pada pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya tentang ekosistem yang harmonis. Ekosistem yang harmonis. Ada di buku kalian itu halaman 62. Halaman 62. Itu materi kita yang akan datang. Materi berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya. Itu tentang harmonis, tentang ekosistem yang harmonis. Itu halaman 62. Halaman 62. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran barusan kita pelajari tadi? Pendapat kalian? Senang. Apakah kalian merasa susah ataukah kalian tidak dapat mengetahui tentang bentuk atau jari-jari atau gambar dari rantai makanan? Apa kalian sudah bisa melakukan seperti teman kalian di kelompok ini tadi? Sudah bisa menggambar atau apa dalam bentuk rantai makanan sesuai urutan makan dan dimakan? Sudah? Sudah. Terima kasih banyak kalau sudah. Sekarang saya minta satu orang untuk memimpin lagu daerah. Untuk memimpin lagu daerah. Lagu daerah kita Niragelenua. Niragelenua. Kalian tahu tidak Niragelenua? Tidak. Sanua Kota Inde? Tahu? Sanua Kota Inde. Sanua Kota Inde. Tidak tahu juga. Untuk daerah sendiri banyak lagu-lagu yang tidak tahu. Ada juga lagu daerah sendiri, lagu dari Endelio. Itu juga kalian bilang kalian masih lupa-lupa atau masih bingung-bingung. Sanua Kota Inde lagi. Sanua Kota Inde. Itu lagu tadi itu ada kaitannya dengan tumbuhan. Seperti di Niragelenua, itu lagu itu ibaratkan menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Reboisasi. Menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Itu Niragelenua. Karena hutan sudah gundul, makanya kita ajak semua masyarakat, kakak adik, saudara-saudara kita untuk bagaimana caranya menghasilkan pembibitan pohon-pohon dan menanam kembali itu pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Itu lagu kita, lagu daerah kita, lagu Niragelenua. Supaya air selalu lancar ke sini, tetap mengalir. Ibaratkan pohon-pohon sudah tidak ada di hutan, pohon-pohon sudah tidak ada di hutan, dan hutan itu gundul, maka terjadilah kemarau panjang dan kita sendiri susah untuk mencari air, susah untuk mendapatkan air. Manusia bisa mati, makhluk hidupan bisa mati karena kehausan air, di mana air itu sumber ke apa? Kehidupan. Itu air. Itu air. Air sumber kehidupan. Tadi juga Sanua Kota Inde itu juga sama. Hanya perbedaan tadi lagu Niragelenua dan lagu daerah kita sendiri.
Naguni Ragile Dua itu menanam kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Kalau Senua Kota Ende itu menceritakan bahwa daerah lingkungan kita, Kabupaten Ende ini itu penuh dengan tanaman-tanaman hijau, pohon-pohon yang besar, rimbun. Jadi kaya akan pohon-pohon di daerah kita Endelio ini. Itu perbedaan antara dua lagu tadi, lagu daerah tadi yang Pak sudah tawarkan untuk kita nyanyi bersama tadi. Yang pertama, di Radelenua itu menanamkan kembali pohon-pohon pada hutan yang telah gundul. Sedangkan Senua Kota ini itu menceritakan kita punya kampung halaman ini itu banyak dengan pohon-pohon hijau atau tumbuhan hijau. Wah, minta satu orang kita dengan lagu dulu. Lagu. Atensi semua. Untuk pertemuan kita yang akan datang, yakni ekosistem yang harmonis. Jadi untuk tugas rumah kalian yang kalian kerjakan di rumah, tugas rumah kalian yang kalian harus kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi kita, yaitu ekosistem yang harmonis. Tugas rumah kalian itu ada di buku kalian. Jadi sebelum pulang, lanjutkan kembali. Jangan lupa mengerjakan PR yang Pak sudah kasih tadi. Jadi baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu.